dari rata-rata ulama pengkodifikasi hadis atau ulama hadis itu rata-rata jarang sekali yang berasal dari kalangan orang Arab asli. Rata-rata mereka orang Persia katanya. Ya, Bukhari itu orang Persia. Bukhari, Muslim, kan berasal dari Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Abu Dawud, As-Sijistani, ada Tirmidzi. Tirmidzi itu apa daerah Turmuz. Kemudian ada Ibnu Majah, Ibnu Majah sama asli kan Ahmad Quzwai itu berasal dari apa? Dari bukan orang-orang Arab, tapi orang-orang yang berasal dari timur. Sama dengan apa? Ibnu Huzaimah dia berasal An-Naisabur, makanya dia diberi An-Naisaburi. Walaupun tempatnya tidak nama panggilannya tidak dibangsakan kepada tempat kelahirannya, karena ada sebagian orang itu kan dibangsakan kepada tempat kelahirannya. Bukhari itu karena Bukhara, Nawawi karena Nawawinya. Ya, di kitabnya ini bukan kitabnya sebenarnya, ini kan dicetak oleh ulama setelahnya. Tentunya ketika Imam Ibnu Khuzaimah dan para penulis kitab kodifikator hadis-hadis hadis ulama kodifikator kitab hadis itu tidak mencantumkan dilahirkan sekian dan sekian, yang mencantumkannya orang sekarang. Dilahirkan 223, wafatnya 311 Hijriah. Ya. Kalau kita lihat dalam halaman 10 dalam mukadimahnya, ya, Sahih Ibnu Khuzaimah tasmiyatuhu, penamaannya. Lam yarid fi qaimatil muallifati allati sabaqat dzikru Sahih Ibnu Khuzaimah. Tidak ditemukan sedikit pun dalam seluruh karya tulisnya kitab yang namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Khuzaimah itu ada kitabnya. Lam yushir ilaihi Ibnu Khuzaimah fi kitab tauhid. Begitu juga ketika Ibnu Khuzaimah menuliskan nama salah satu kitabnya Ibnu Khuzaimah yang tulis dengan nama tauhid itu ada sebenarnya. Rawa makana hadzal kitab bainal mu'allifati fama huwa sir wa fil waqa'i inna Ibnu Khuzaimah, ya, sebenarnya Ibnu Khuzaimah itu tidak pernah menamakan kitabnya yang sahih. Kama anna Ibnu Hibban lam yusam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Sebagaimana Ibnu Hibban juga tidak pernah menamakan kitabnya dengan nama Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban. Sama juga bal innal Bukhari nafsuhu lam yusamma kitabu bi Sahih Bukhari. Bahkan Imam Bukhari pun tidak pernah mengatakan kitabnya Sahih Bukhari. Bal samau, Imam Bukhari itu nama kitabnya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umur Rasulullah SAW wa Sunanihi wa Ayyamihi. Wa sumiya Ibnu Hibban Al-Musnad As-Sahih ala taqasimil anwa'. Ya, saya sarankan pada kalian yang menuliskan tulisan makalah di tulisan yang terkait dengan penamaan, saya sarankan untuk menuliskannya dengan tulisan aslinya, tulisan Arabnya, atau kalau enggak transliterasinya diperbaiki. Karena kalau kalian buat misalnya Qasim misalnya, Ibnu Sumiyah Ibnu Khuzaimah kitabahu Mukhtasar min al-Musnad as-Sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan mukhtasar al-mukhtasari, ya, ringkasan daripada ringkasan, ya, ringkasan daripada ringkasan dari musnad yang sahih, ya, musnad yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dari mana dapatkan yangnya? Karena alif lam kan apa? Dua alif lam bertemu, kalimat yang kedua itu pasti jadi naat, ya, sifatnya. Al-musnadu as-sahih, musnad yang sahih, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin hadzal kutub ishtaharat muakhiran bi ismi sahih. Akan tetapi di belakangan, di umat belakangan kitab-kitabnya ini dengan kitab sahih. Siapa menamakannya? Ya ulama setelahnya. Nah,
Apakah salah? Ya enggak, karena ini kan berdasarkan hasil penilaian mereka. Ya, bahwa mayoritas hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, apalagi Sahih Bukhari Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, itu hadisnya hampir mayoritas kualifikasinya sahih. Kualifikasinya sahih. Walaupun ada yang masalahnya nggak terlalu parah. Ya, nggak terlalu parah. Ya. Hadis hasan, apakah hadis hasan itu hadis sahih? Enggak. Tapi kalau dikategorikan sebagai hadis yang diterima, ya hadis yang makbul. Kan hadis makbul kan hadis itu kalau dilihat dari yang diterima atau tidak diterimanya kan ada dua. Al hadis, ada hadis makbul, ada hadis mardud. Oke, hadis makbul ini nanti ada dua. Wah. Wah, belum. Nanti dulu. Ada bentar. Dia ada al-mutawatir, ada hadis ahad. Nah, hadis mutawatir ini otomatis dia diterima, makbul, otomatis diterima. Hadis ahad ini harus ada penelitian terlebih dahulu sebelum menetapkannya bahwa itu hadis bisa diterima atau enggak. Hadis ahad nanti ada bagi tiga, ya, atau kita bagi langsung saja. Dia ada sahih, ada hasan, ya hasan doang. Dhaif enggak? Dhaif di sini nanti. Dhaif apa? Yang sini. Yang ya sahih sama hasan saja. Nah, pada awalnya hadis hasan ada, hadis hasan enggak ada. Yang ada hanya pilihannya ada dua, enggak sahih, dhaif. Sahih, dhaif. Tapi di pertengahan jalan, ya di pertengahan nanti muncul para ulama, nanti akan dibahas di depan nomor Tirmidzi, melihat ada hadis sahih yang kesohihan, ada hadis dhaif yang kalau dia yang kedhaifan itu enggak parah-parah amat, biasa-biasa aja, karena mungkin orangnya kalau lupa dikit, atau dia ya aspek-aspek yang melemahkan dia itu enggak terlalu parah. Kalau dibuang saya, nah maka Imam Tirmidzi nanti akan membuat sebuah persyaratan kalau hadis dhaif dia mempunyai jalur periwayatan yang banyak ya yang meriwayatkan ada 5 lebih dari 3 atau lebih dari 5 banyak ya. Nah, yang banyak dhaif selama dhaifnya enggak parah-parah amat. Dhaif kalau dikumpulkan dia bisa naik menjadi hadis hasan. Hadis hasan ya hadis hasan namanya. Ya. Itu ya, maka timbullah hadis hasan. Ya, kenapa? Karena makanya kalau melihat sebuah hadis itu jangan dilihat langsung itu dhaif. Ya, enggak terima atau bisa dipakai enggak dulu. Lihat dulu, ada enggak hadis pendukungnya. Kalau dia ada hadis pendukungnya, berarti kalau banyak hadis pendukungnya dia bisa naik derajat menjadi hadis hasan. Bahkan kalau hasannya banyak bisa naik jadi hadis sahih. Ada hasan sahih ghairi, ada sahih zati, ada hasan li zati, ada hasan li ghairi. Ya. Itu ya. Walam ajid ahadan minal mutaqaddimin sumya kitab Ibnu Khuzaimah bismi sahih. Dan aku tidak pernah menemukan dari orang-orang terdahulu yang menamakan kitab Ibnu Khuzaimah itu dengan kitab nama Sahih Ibnu Khuzaimah. Saya menamakannya ya ulama-ulama mutaakhirin. Agar gampang, karena orang sekarang ini tidak, apalagi orang zaman sekarang kan hobi banget moto-moto nama orang. Yusuf, nama Ucup, Muhammad, Abdullah, Bedu, ya kan? Ya, Salahuddin, Udin, ya kan? Apa lagi? Nama-nama orang. Jadi potong-potong semuanya. Abdul Aziz, Aziz. Ini apa? Nama Aziz. Ya. Oke, nah dipotong akhirnya untuk supaya menggampang untuk mengenalnya disebutlah namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Padahal kan ribet tuh bacanya.
Ada kitab Al-Mukhtasar Al-Musnad Sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada enggak? Karena ribet kan? Ada kitab namanya Al-Mukhtasar min Al-Musnad Sahih an Nabi, kan ribet kan ini kan? Tadi dia pendirikan Sahih Ibnu Khuzaimah. Sama juga kitabnya apa Imam Bukhari. Imam Bukhari kitabnya apa? Ya. Nama-nama kitabnya juga itu Al-Jami'ul Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar Al-Jami'ul Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunani wa ayyamihi. Kan ribet. Kalau ada enggak kitab Al-Jami'ul Musnad As-Sahih ribet, maka dia diringkasnya Sahih Al-Bukhari. Ya, Sahih Al-Bukhari. Itu ya pertanyaan ya. Paham? Oke, lanjutkan selanjutnya.